semoga pihak kepolisian bisa segera menemukan yang bersangkutan dan nanti kita klarifikasi bagaimana. Yang jelas kita itu ya dididik untuk tidak anarkis, tidak melakukan tindakan yang di luar hukum ya. Jadi kita mengutamakan itu nanti prosedural hukum. Kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah berharap dan sangat-sangat berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengusut tuntas. Jangan sampai kejadian ini memicu kejadian yang lebih besar lagi yang tidak kita inginkan. Jadi kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polsek Kecamatan Talang dan juga Polres Kabupaten Tegal, kami berharap ini harus segera bisa diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sejuk Buluah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, tadi malam ada mukibin di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yang ingin ngajak perang. Bagaimana? Dia membuat ulah dengan mencoret-coret sekretariat pimpinan cabang Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Ini dia sedulur TV Al-Waha videonya. Nah, sedulur TV Al-Waha, kita sebelum membahas akan menghubungi terlebih dahulu Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kecamatan Talang, Gus Ahmad Zubaidi. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Os, Kiai, assalamualaikum, sehat Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, gini Kiai, saya pengen tahu itu dicoret-coretnya kira-kira kapan itu? Ada kapan diketahui bahwa kantor sekretariat PC Talang itu terjadi semacam itu? kemungkinan tadi malam, Ya. kemungkinan terpangnya tadi pagi, ya baru diketahui pagi tadi. Baru Tadi subuh. tadi subuh. Jadi semalam tidak ada yang nunggu di situ atau gimana? Nggak ada. Nggak ada, berarti dalam keadaan kosong ya? Semalam acara lagi ada di tempat camp yang satunya, ngumpul di tempat yang satunya. Oh, jadi ada beberapa tempat begitu ya? Itu kan sekretariat lokasinya ada di Jalan Raya, Gus ya? Iya. Artinya banyak orang yang lalu lalang di situ. Iya. Ya, orang tahu malam tengah malamnya mungkin udah agak sepi. Ya. Dan mungkin ada CCTV yang mengarah ke lokasi gimana? Ada nggak, Kiai? Cek di depannya itu ada. Ya. Apa itu Mabes ya, itu Mabes di. Oh iya. Oh, itu bagus. Cek. Dan kemudian sekarang kasusnya ini apa, kejadian tersebut sudah dilaporkan ke polisi? Sudah. Ya, sudah dapat surat laporan berarti ya? Ya, lagi dicek sama pihak polisian, mau ngecek itu CCTV. Siap. Nah, kemudian bagaimana harapan
Eh, jenengan selaku Komandan Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal, Kiai. Harapan kita ya semoga pihak kepolisian bisa segera menemukan yang bersangkutan dan nanti kita klarifikasi bagaimana. Yang jelas kita itu ya dididik untuk tidak anarkis, tidak melakukan tindakan yang di luar hukum ya. Jadi kita mengutamakan itu nanti prosedural hukum. Ya, ya. Kita ke kepolisian terlebih dahulu, nanti biar kepolisian yang menindaklanjuti, yang menangani gimana. Nanti kalau sudah ketemu ya kita tabayun maunya bagaimana. Kira-kira apakah ada kaitan dengan kejadian yang kemarin ketika ada seorang mukibin yang membuat hujatan hinaan kepada PWLS di Facebook, kemudian dia meminta maaf, Gus? Kemungkinannya ya bisa jadi imbas daripada itu. Lalu kemarin kan itu tabayun ya. Iya. Bisa. Jadi kita kemarin yang sepedi yang hadir itu kan semuanya tabayun. Ya. Tapi mungkin saja itu ya. Ya, itu ada kemungkinan gitu ya. Mereka dia merasa juga bagaimana, kemudian ya bisa jadi. Iya. Itu baru kemungkinan. Kemungkinan. Tidak kita ya, asumsi ya. Siap, siap. Oke, matur nuwun Kiai atas waktunya. Siap. Ya, Sama-sama. Sehat selalu, semoga semua kasus yang terjadi bisa diselesaikan dengan damai dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Amin. Semangat terus PWLS. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Studio TV Al-Waha, informasinya bahwa tadi malam ada seorang yang mencoret-coret Laskar Sabilillah, Sekretariat Laskar Sabilillah, Kecamatan Talang, dicoret-coret, ditulisi PKI. Dicoret-coret seperti ini nih, Masya Allah, ini seperti ini nih, coret-coretannya. Jadi ada kemungkinan kalau kita bisa menduga, dugaan sementara adalah aksi balas dendam Kibin. Kibin balas dendam dengan cara mencoret-coret Sekretariat PWLS Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sedulur TV Al-Waha. Nah, atas kejadian ini, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah berharap dan sangat-sangat berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengusut tuntas. Jangan sampai kejadian ini memicu kejadian yang lebih besar lagi yang tidak kita inginkan. Jadi kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polsek Kecamatan Talang dan juga Polres Kabupaten Tegal, kami berharap ini harus segera bisa diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena bila tidak, ini nanti akan memicu kemarahan-kemarahan dari pihak-pihak yang kemudian akan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah menginginkan negeri ini selalu damai. Tetapi dengan kejadian semacam ini, mereka-mereka para mukibin yang mengakui bahwa Habib itu sebagai duriah Rasul yang asli, mereka telah melakukan tindak anarkis karena ini jelas melanggar peraturan kitab undang-undang hukum pidana. Ini pidana, melakukan pengrusakan milik orang lain, dan juga ini sebuah penghinaan karena di dalam pengrusakan itu ada tulisan PKI. Karena itu kepada aparat kepolisian Kecamatan Talang, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah mengharap dan menekankan kepada pihak yang berwajib untuk segera mengusut tuntas hal ini. Nah, kalau hal semacam ini dibiarkan terus-terusan, mereka tidak berpikir cerdas. Bukan berarti kita yang ada di PWLS itu merasa dan mengaku paling cerdas ya.
Kita semuanya harus berpikir cerdas. Sekali lagi saya tekankan, ketika kita mengatakan berpikirlah yang cerdas, bukan berarti kita yang ada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu merasa mengaku paling cerdas. Tapi gunakanlah akal pikiran kita. Makanya seringkali saya ngomong selalu, sekali-kali para kibin, sekali-kali aja lah. Sekali-kali aja, nggak usah setiap hari, nggak apa-apa. Sekali-kali jadi manusia, biar bisa berpikir cerdas. Kenapa polemik nasab sampai hari ini belum juga kelar? Kenapa para kabib-kabib itu kita kritisi? Kenapa ditemukan data-data fakta bahwa mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad itu tidak bisa terverifikasi? Jadi pertanyaanlah dengan tanda petanya itu kenapa? Maka dengan kenapa itu Anda semuanya akan berpikir. Saya juga dulu mukibin. Berat loh. Saya mukibin berat. Banyak kali ratusan kabib yang datang ke rumah saya. Saya pernah ditanya sama Kiai Misbahul Anwar, Kiai Misbahuddin Jawarureja. Saya ditanya, jenengan mukibin? Saya jawab gini, enggak Kiai. Justru mereka yang muhibin kepada saya. Kenapa? Lu kan mereka datang terus ke rumah saya, sedangkan saya nggak datang ke rumah mereka. Kiainya ketawa. Oh iya benar juga ya. Berarti Habib-Habib itu yang muhibin kepada warga kita, warga pribumi Nusantara. Nah, iya. Saya bukan muhibin kepada Habib itu yang muhibin kepada saya. Kalau saya yang muhibin, kan saya yang datang. Jadi dalam hal ini saya bukan muhibin, tapi mereka yang jadi muhibin saya. Ya begitu, ketawa. Nah, dulu itu hampir tiap hari puluhan yang datang ke rumah saya. Dawir biasa. Tapi saya berpikir dengan kalimat why, kenapa, limada. Kenapa ada orang yang mengkritisi keabsahan Habib? Kenapa ada orang yang menemukan data dan fakta sejarah? Kenapa ada orang yang menemukan data ilmiah tentang tes genetika? Jadi dengan kalimat kenapa itu, maka kita akan terus belajar membaca, mengejawantahkan firman Allah, Iqra, ya para kibin. Jangan pakai emosi. Ada yang bilang, kabib bukan keturunan Nabi, terus emosi. Itu namanya bukan manusia. Makanya tadi saya bilang, sekali-kali jadi manusia. Ya, sekali saja jadi manusia. Sekali-kali saja jadi manusia biar bisa berpikir kenapa. Akhirnya kalau kita bertanya kenapa, maka akan muncul jawaban-jawabannya. Allah akan menunjukkan petunjuknya. Bukankah kita setiap sholat selalu berdoa? Wah, dini di dalam doa di antara dua sujud itu loh. Wah, dini berikanlah kami petunjuk. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada ente bin. Ya, jangan pakai emosi. Kalian menghina kami PWLS, kami tabayun terus dendam. Itu namanya emosi, nggak pakai isi pikiran, pakainya isi perut. Ya. Jadi, dulu TV Al-Waha semuanya saja, baik kibin maupun kimad. Nggak masalah, saya bilang gitu. Mukimad itu muhibin Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Dan kibin-kibin, para mukibin, sekali-kali jadi manusia. Berpikirlah dengan isi kepala, jangan dengan isi perut. Demikian informasinya, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.